Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya mengenai perbedaan dari relay dengan kontaktor ya teman-teman. Di video kali ini saya akan bahas mengenai perbedaan dari relay dengan kontaktor. Nah, yang pertama-tama. Nah, kalau kita lihat dari segi fungsi ya teman-teman. Nah, untuk fungsi keduanya ini bisa dibilang fungsinya hampir sama ya teman-teman, yaitu sebagai saklar otomatis ya yang digerakkan oleh koil magnetik ya. Dan juga sama-sama memiliki kontak bantu, yaitu kontak NO, normally open, dan juga kontak NC atau normally close ya teman-teman. Jadi untuk segi fungsi hampir sama ya untuk keduanya ini. Nah, untuk perbedaan yang pertama. Nah, kalau kita lihat ya secara jelas seperti ini ya. Untuk segi ukuran sudah sangat jelas berbeda ya teman-teman. Nah, untuk ukuran dari relay dia lebih kecil ya dari kontaktor ya teman-teman. Sedangkan kontaktor ini lebih besar dari relay. Jadi untuk segi ukuran sudah terlihat keduanya ini sangat berbeda ya. Nah, kemudian untuk perbedaan selanjutnya yaitu segi kapasitas. Nah, untuk kapasitas arus relay ini dia di bawah 10 ampere ya teman-teman. Sedangkan kapasitas arus dari kontaktor dia bisa mulai dari 10 ampere hingga ke atas ya teman-teman. Jadi untuk kapasitas arus kontaktor ini lebih besar dari relay ya. Nah, selanjutnya untuk segi kegunaan. Nah, di sini untuk kegunaan relay ya teman-teman, dia hanya bisa melayani beban yang lebih kecil ya dari kontaktor. Bisa misalnya untuk beban satu fasa saja ya teman-teman. Sedangkan dari kontaktor, dari segi kegunaan kontaktor ini, dia bisa melayani beban yang lebih besar dari relay ya. Dia bisa melayani beban 3 fasa ya, yang tidak dimiliki oleh relay ya. Jadi dari segi kegunaan relay ini beban yang kecil saja ya, sedangkan kontaktor dia beban yang lebih besar dari relay ya, yaitu beban 3 fasa seperti motor induksi ya. Nah, selanjutnya dari segi penggunaan ya teman-teman. Dari segi penggunaan ya, untuk relay dia umumnya digunakan pada komponen atau sistem-sistem kontrol ya teman-teman. Misal sebagai pelengkap pada rangkaian kontrol PLC ya teman-teman. Di relay ini sering kita jumpai pada rangkaian kontrol PLC ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kontaktor dia bisa melayani beban 3 fasa ya teman-teman, yaitu seperti motor induksi 3 fasa dan sejenisnya. Itu dari segi penggunaan keduanya. Untuk rating. Nah, di sini rating tegangan ya teman-teman. Nah, untuk rating tegangan dari relay dia maksimal hingga 250 VAC ya teman-teman. Untuk rating tegangan relay dia maksimal hingga 250 VAC. Nah, sedangkan kontaktor ini dia bisa hingga maksimal untuk tegangannya maksimal hingga 1000 volt ya teman-teman. 1000 volt VAC. Jadi rating tegangannya untuk kontaktor dia lebih besar ya dari relay. Kemudian perbedaan selanjutnya untuk dari segi konsumsi daya ya. Dari segi konsumsi daya sangat jelas sudah pasti ya teman-teman. Konsumsi daya relay dia lebih kecil ya konsumsi dayanya daripada kontaktor ya. Sedangkan kontaktor ini sudah pasti karena dia bisa melayani beban 3 fasa, otomatis konsumsi dayanya lebih besar dari relay. Itu dari segi konsumsi dayanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk koneksi. Nah, selanjutnya koneksi ya teman-teman. Nah, untuk relay dia tidak memiliki koneksi untuk menangani beban lebih ya atau overload. Sedangkan untuk kontaktor dia bisa melayani ya memiliki koneksi melayani beban lebih ya. Misal kita bisa menambahkan dengan overload seperti ini teman-teman. Nah, untuk kontaktor dia memiliki koneksi untuk menangani beban lebih ya atau arus berlebih dengan cara menambahkan overload ya teman-teman. Selanjutnya
Nah, jika terjadi kerusakan pada koil ya. Nah, misal ya teman-teman. Nah, jika koil dari relay ini mengalami kerusakan atau terbakar ya teman-teman, otomatis kita langsung mengganti satu paket ini teman-teman. Otomatis kita mengganti satu paket. Nah, sedangkan jika kontaktor koilnya mengalami kerusakan atau terbakar, kita masih bisa mengganti hanya koilnya saja teman-teman. Jadi kita bisa mengganti koil dari kontaktor ini jika koil kontaktor mengalami kerusakan atau terjadi terbakar pada koilnya ya teman-teman. Jadi tanpa harus mengganti satu paket seperti relay ini ya. Jadi untuk dari segi ekonomis mengenai kerusakan koilnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk harga. Nah, untuk harga keduanya bisa dibilang relay ini lebih murah dari kontaktor ya. Jadi untuk harga relay ini lebih murah, sedangkan kontaktor pastinya lebih mahal dari harga relay. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya dari tegangan listrik. Nah, untuk tegangan listrik relay ya, dia bisa melayani tegangan listrik AC dan juga DC ya, dengan berbagai pilihan dan variasi mengenai tegangan koilnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk kontaktor, dia hanya untuk tegangan AC saja ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir dari segi perbedaan keduanya teman-teman. Nah, di sini untuk kunci dari perbedaan keduanya ini teman-teman, bisa kita asumsikan yaitu perbedaannya terletak pada segi penggunaannya teman-teman. Keduanya ini terletak pada segi penggunaannya, di mana relay ini lebih cocok digunakan sebagai pemutus pada tegangan yang rendah, sedangkan kontaktor dia lebih cocok untuk pemutus dari tegangan tinggi ya. Nah, jadi penggunaannya ini kontaktor ini untuk tegangan lebih tinggi atau 3 fasa seperti motor, untuk rangkaian motor induksi 3 fasa, sedangkan untuk relay ini sebagai rangkaian kontrol pada sistem rangkaian kontrol PLC teman-teman. Jadi untuk fungsi dan perbedaan keduanya ini bisa kita lihat dari segi penggunaannya teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu untuk sharing-sharing kali ini mengenai perbedaan dari relay dengan kontaktor. Oke teman-teman, semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan serta bisa menambah ilmu dan juga wawasannya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya pamit dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.